Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisani, jurusan dari Manajemen Dakwah A. Saya kuliah di salah satu Universitas UIN Raden Patah Palembang. Nah, di sini saya sudah mengerjakan tugas video tentang manajemen pers dakwah. Nah, baiklah. Di sini ada manajemen pers dan dakwah. Yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang manajemennya dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, yaitu pengertian manajemen berdasarkan etimologi, pengertian manajemen secara umum. Nah, di mana dengan kata lain, manajemen itu dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan seperti menyusun rencana, membangun organisasi, maupun pengorganisasian. Serta kita tuh harus memberikan pengawasan dan pengendalian dengan cara bekerja sama dengan tim. Berdasarkan pengertian yang sudah saya cantumkan di sini, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu yang sistematis untuk memahami mengapa manusia dapat saling bekerja sama agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak, sekitar masyarakat, perkantoran, ataupun masyarakat luar negeri juga. Mengapa manajemen itu disamakan dengan seni? Dengan mengetahui tentang definisi seni yang sudah saya cantumkan ini, tentunya kita telah memperoleh gambaran sedikit mengenai hubungan ilmu manajemen dengan seni. Secara garis besarnya, hubungan seni dengan manajemen itu bertujuan untuk menciptakan sesuatu menjadi teratur yang sebelumnya belum teratur. Tentunya ini akan membangkitkan perasaan tiap karyawan untuk bekerja sama. Demikian, ilmu manajemen dapat mengajarkan tentang proses untuk mendapatkan tujuan organisasi secara bersama. Apa itu yang dimaksud manajer? Manajer adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, seorang manajer harus mampu mengarahkan para anggota atau stafnya agar bekerja secara efektif dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Contoh kecilnya itu, di sebuah kelas pasti ada yang namanya ketua kelas, wakil ketua, dan sekretaris, dan para anggota. Dan di situ pasti ada yang namanya tujuan. Nah, di mana tujuan itu jika terlaksana pasti akan tercapai. Itu contoh kecil dari sebuah manajer atau ketua. Manajemen menurut para ahli. Yang pertama itu Mary Parker Follett. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka tugas seorang manajer adalah mengarahkan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua itu George R. Terry. Nah, yang dimaksudnya itu semua tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada, seperti manusia dan sumber daya lainnya. Next, yang berikutnya bisa dibaca dan dipahami sendiri. Fungsi-fungsi dalam manajemen yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Nah, dalam fungsi perencanaan itu meliputi menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi, dan kemudian itu kita menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan dan menetapkan standar keberhasilan sebagai pencapaian tujuan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana fungsi pengorganisasian ini diharapkan untuk semua anggota mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya, sehingga tujuan organisasi akan dicapai dengan mudah, efektif, dan efisien. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan actuating. Di sini tuh proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Yang keempat itu mengkoordinasikan atau coordination. Nah, dengan adanya koordinasi berjalan dengan atasan sampai bawahan membuktikan bahwa organisasi tersebut masih hidup. Nah, yang kelima yaitu kegiatan dalam proses pengendalian. Keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target. Nah, pengembalian langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan dan melakukan berbagai alternatif solusi. Berikutnya itu manajemen waktu. Nah, cara ini juga melibatkan tindakan menyimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan
komitmen dengan keterbatasan waktu. Dan di sini juga saya sudah memberikan sedikit penjelasan tentang salah satu contoh bagaimana sih caranya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. 6 unsur manajemen. Nah, yang pertama itu man atau sumber daya manusia, di mana di sini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan aktivitas itu mencapai tujuan dilakukan oleh manusia. Yang kedua itu duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Nah, kenapa seperti itu? Karena tersedianya uang atau modal yang memadai akan membuat manajemen dapat lebih leluasa untuk mencapai tujuan akhir dari perusahaan. Contohnya tujuan mencari keuntungan atau laba besar. Yang ketiga yaitu bahan. Nah, material merupakan hal yang dibutuhkan perusahaan sebagai sarana perusahaan untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dan materi tidak dapat dipisah. Yang keempat yaitu mesin. Nah, mesin dapat memberikan kemudahan dan menghasilkan keuntungan lebih besar. Yang kelima yaitu metode. Metode ini digunakan sebagai cara pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, dan juga fasilitas yang tersedia. Terakhir yaitu pasar, di mana untuk menguasai pasar maka sebaiknya produk yang dijual harus berkualitas dan sesuai dengan selera konsumen untuk membelinya, entah itu dari pasar luar negeri atau pasar dalam negeri. Tujuan manajemen yang pertama itu menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga yaitu memperbarui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu. Yang keempat yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Yang kelima yaitu merancang inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja para anggota yang juga berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang penjelasan pengertian dari manajemen, fungsi manajemen, serta unsur manajemen dan juga tujuan manajemen itu sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung lewat WA saya ataupun bisa bertanya di kolom komentar. Ini adalah link yang mungkin bisa teman-teman pelajari sekalian. Apabila kurang jelas, bisa langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, zikir, fikir, dan amal soleh, zikir, fikir, dan amal soleh, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.